Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-49 dengan subtema potensi pariwisata nasional menuju kelas dunia. Topik ini diangkat untuk mengingatkan kita bangsa Indonesia bahwa potensi pariwisata di seluruh tanah air merupakan salah satu potensi yang sangat tinggi dalam upaya kita menggerakkan perekonomian nasional, tidak hanya untuk devisa negara tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejak dahulu Indonesia atau Nusantara dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zamrud adalah salah satu permata yang berwarna hijau lumut dan sangat indah. Kemudian Khatulistiwa adalah daerah di mana Indonesia terletak di garis khayal Khatulistiwa, di mana kita berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan di antara dua samudera, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan didukung oleh iklim tropika dengan diselimuti oleh pegunungan yang berwarna hijau dan diselingi oleh warna biru yang menandakan perpaduan antara darat dan laut yang sangat indah luar biasa. Dan itulah Indonesia, tanah air kita. Keindahan alam tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Jika kita telusuri alam Indonesia, terdapat beberapa macam flora fauna yang juga mempunyai daya tarik tersendiri. Misalnya jenis flora yang ditemukan antara lain adalah bunga Rafflesia, salah satu bunga terbesar dunia. Kemudian terdapat sekitar 6.000 jenis anggrek yang sangat indah berwarna-warni. Demikian juga fauna, terdapat beberapa jenis khas Indonesia seperti komodo di Nusa Tenggara, orang hutan di Kalimantan, badak bersula satu di Pulau Jawa, burung cendrawasih, dan banyak lagi jenis khas yang ada di Nusantara. Demikian juga potensi wisata laut Nusantara mempunyai ciri yang sangat menarik. Antara lain kita temukan lebih dari 2.500 jenis ikan, sekitar 600 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang. Luar biasa. Di samping itu terdapat juga jenis ikan hiu, sekitar 150 jenis spesiesnya, dan diantaranya adalah ikan hiu tutul ada di Nusantara. Dan berbagai jenis rempah-rempah yang sangat berguna untuk kesehatan, dan juga jenis buah-buahan dengan aneka ragam rasa dan warna. Jika ditelusuri lebih lanjut, Indonesia bukan hanya indah alamnya, tetapi juga menarik keragaman budayanya yang sangat heterogen dengan ciri-ciri ataupun nilai-nilai budaya yang sangat beragam. Indonesia mempunyai
ratusan suku dengan ratusan budaya dan bahasanya yang masing-masing mempunyai ciri-ciri ataupun nilai-nilai kearifan lokal yang spesifik. Artinya kombinasi keindahan alam dan juga daya tarik daripada budaya yang sangat beragam merupakan suatu mosaik yang sangat indah yang menambah daya tarik Indonesia sebagai tujuan wisata. Pada masa lalu banyak bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia seperti dari Arab, Cina, India, dan juga bangsa-bangsa Eropa, termasuk juga Jepang, turut memberi warna terhadap perkembangan peradaban di Indonesia yang sangat beragam ini. Tonggak-tonggak budaya yang terdapat di Indonesia menambah daya tarik untuk para wisatawan. Seperti kita temukan Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Kemudian peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu yang berserakan mulai dari Aceh sampai Papua. Demikian juga kesenian, makanan sangat beragam sehingga para wisatawan dapat menikmati beragam jenis kesenian, beragam jenis budaya, ya, beragam jenis makanan kalau datang mengunjungi Indonesia. Ditambah lagi acara-acara yang diwarnai dengan acara-acara ritual yang punya daya tarik tersendiri. Di samping seni, budaya, kemudian juga makanan yang sangat beragam, juga ditemukan kerajinan tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu. Misalnya batik, songket, ya, dan lain-lain yang bisa menjadi oleh-oleh bagi wisatawan untuk dibawa ke daerahnya masing-masing. Dari sikap perilaku ataupun karakter bangsa Indonesia yang menunjukkan keramah tamahan, beretika, bermoral, beradab, ini sudah terkenal di seluruh dunia. Dan ini tentu menjadi bagian daripada apa yang harus kita lakukan dalam pengembangan daya tarik negara Indonesia untuk menjadi tujuan wisata dunia. Saat ini salah satu daerah yang sangat populer di dunia adalah Bali. Pemerintah sudah memprogramkan akan membangun 10 daerah Bali baru. Artinya mencoba untuk mempercepat 10 daerah yang dapat mengikuti Bali sebagai tujuan wisata dunia. Tentu dengan berbagai upaya yang harus dilakukan agar bisa menjadi kawasan yang menarik dan menjadi sumber devisa bagi negara serta percepatan peningkatan pendapatan di masyarakat setempat. Tentu potensi lain juga masih banyak yang dapat dikembangkan seperti Raja Ampat di Papua dan banyak lagi. Pemerintah telah memberikan penjelasan kepada publik tentang rencana pembangunan Pulau Bali baru agar dapat didukung, didorong, dikembangkan bersama masyarakat dengan model pentahelix sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Sejak 2014 kemarin, Pak Presiden Jokowi sudah menetapkan sektor pariwisata sebagai satu dari 3 sektor prioritas. Sudah mengingatkan terus prinsip pentahelix, ya, ABGCM, akademisi, business society, government pusat daerah, C-nya itu komunitas atau masyarakat, dan media. Seluruh pemangku kepentingan ini harus berkolaborasi untuk mampu mewujudkan secara cepat, secara mudah, secara murah, dan berkualitas destinasi-destinasi pariwisata baru. Selain 10 Bali baru dengan 4 super prioritasnya, Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Dan kawasan-kawasan khusus ekonomi pariwisata ini diharapkan betul-betul menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi kita. Ya, tanpa harus melupakan aspek konservasi, tanpa harus melupakan aspek kesejahteraan. Sehingga harapan kita dari 10 Bali baru, 9 itu nanti statusnya akan kawasan khusus ekonomi pariwisata. Sesungguhnya adalah salah satu konsep terobosan agar kita bisa membangun dan mempersiapkan satu destinasi yang berkelas dunia. Yang harus kita sadari bahwa Indonesia adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk pariwisata. Kita selalu bilang adalah we are the most diversified country in the world. Tinggal sekarang bagaimana kita memanage seluruh ekosistem yang ada agar betul-betul kita menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Nah, kita sama-sama tahu pariwisata adalah branding terbaik satu bangsa. Kita lihat Singapura, Malaysia, Thailand, begitu pariwisatanya maju, otomatis nama negaranya akan muncul di dalam peta dunia. Ya, itu salah satu manfaat dari sektor pariwisata. Begitu dahsyat potensi kontribusi daripada sektor pariwisata. Selain dia menghasilkan devisa, dia mampu mensejahterakan masyarakat karena terjadi lompatan PAD. Indonesia adalah bagian dari bangsa Timur, di mana kita mungkin adalah salah satu bangsa terbaik dari sisi aspek keramah tamahan. Kan? Terbukti di seluruh dunia pariwisatanya maju, justru proses konservasinya juga maju, apakah budaya maupun alam. Karena itulah objek wisatanya. Kalau kita sadar bahwa itulah objek wisatanya, itulah yang dalam tanda petik membuat orang datang ke negara kita dan kemudian mau mengeluarkan uang untuk makan, minum, bermalam, nonton tari kecak, nonton dan lain-lain, tentu akan kita lestarikan. Jadi kalau melihat nature daripada bangsa Indonesia yang sangat ramah tamah, sangat terbuka, sangat welcome, harusnya hospitality mentality itu no issue. Ya, karena memang orang Indonesia itu ramah, helpful, dan lain-lain gitu kan. Tinggal dalam hal ini pemerintah membimbing mereka, pusat maupun daerah, untuk mereka mampu memberikan pelayanan dengan standar dunia. Akhir-akhir ini terlihat bahwa masyarakat, baik domestik maupun internasional, semakin gemar berwisata. Kelihatannya berwisata ini sudah merupakan suatu kebutuhan untuk istirahat, rileks, menikmati alam, dan juga menikmati berbagai budaya, kesenian, makanan yang ada di berbagai penjuru dunia. Khusus untuk dalam negeri, kita lihat juga masyarakat semakin meningkat mengunjungi objek-objek wisata, terutama di saat-saat libur. Tentu peluang ini sangat besar, perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan devisa dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka kita ikut serta mendorong, meningkatkan potensi wisata ini di masa depan. Antara lain sebagai berikut. Pertama adalah mendorong agar objek wisata yang ada di Indonesia dapat terus tingkatkan agar menjadi daya tarik yang semakin meningkat bagi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Yang kedua, meningkatkan promosi objek-objek wisata secara menyeluruh, intensif ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga adalah meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menerima wisatawan dengan sikap yang dapat menimbulkan atau meningkatkan rasa simpati dan juga menyenangkan bagi para wisatawan. Keempat adalah mensukseskan pengembangan 10 Bali baru sebagai pilihan bagi wisatawan menikmati keindahan alam dan juga nilai-nilai budaya lokal yang sangat beragam di Indonesia. Yang kelima,
melakukan pengawasan yang ketat terkait dengan kelestarian alam dan kelestarian nilai-nilai budaya, terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berbasis pada budaya daerah setempat. Yang keenam, mengembangkan pandangan masyarakat terhadap posisi potensi wisata dalam negeri secara nasional sebagai salah satu sumber devisa dan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat yang sangat potensial, sehingga setiap komponen bangsa dapat berperan serta dengan model pentahelik dalam rangka ikut serta pembelaan negara. Demikianlah sekilas apa yang bisa kami sampaikan dalam kaitannya dengan potensi wisata nasional menuju kelas dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.